Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Tematik kelas 4. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Ayo kita siapkan buku dan alat tulis. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya. 2. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. 3. Dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. 4. Dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Subtema 2, pembelajaran 1. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Ayo mengamati. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat ia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Tugu Yogyakarta, Candi Prambanan, Grebek Maulud, dan Andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik, seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Penging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit besok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Ia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Ia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami.
Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Ia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah. Roro Jonggrang, aku akan mendapatkan 1000 candi yang seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Nomor 2. Sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Nomor 3. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan. Ayo mengamati. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Perhatikan gambar di samping. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Ayo mencoba. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan 1. Menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatan 1. Siapkan sebuah bola sepak. 2. Lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. 3. Letakkan bola di lantai. 4. Tendang bola ke arah temanmu. 5. Minta temanmu menghentikan gerakan bola. Pertanyaan 1. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Pertanyaan 3, kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Percobaan 2. Menarik mobil mainan. Langkah kegiatan 2. 1. Siapkan sebuah mobil mainan. 2. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. 3. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. 4. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Pertanyaan 1. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? 2.
Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. 3. Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Pertanyaan keempat, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan ditarik lurus kemudian dibelokkan? Pertanyaan 5, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Pertanyaan 6, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. 4. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Yaitu 1. Bola yang awalnya diam akan bergerak ketika ditendang. 2. Besi akan awalnya diam didekatkan dengan magnet, maka akan tertarik dan menempel pada magnet. 3. Biji karambol berubah arah setelah dipukul. 4. Mobil berbelok setelah kemudi diputar ke kanan atau ke kiri. 5. Kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Selanjutnya, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Materi apa yang masih belum kamu pahami? Jelaskan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Beri centang pada kotak di dekat gambar sesuai perasaanmu. Adik-adik kelas 4 SD, semoga hari ini dapat belajar dengan senang. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian materi tema 8 subtema 2 pembelajaran 1. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga penjelasan Ibu Guru bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.